Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang apakah bit itu dan bagaimana asal mula munculnya rumus satu bait sama dengan 8 bit. Sebenarnya banyak orang yang belum tahu apa itu bit, walaupun mereka bisa mengatakan bahwa bit adalah satuan terkecil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Namun mereka belum memahami apa sebenarnya bit itu, wujudnya bagaimana. Mengapa dia dikatakan satuan terkecil? Untuk bisa memahami ini, Anda harus tahu dulu, harus paham dulu apa itu karakter, apa itu bait, apa itu bus, bagaimanakah data itu ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua itu sudah kita bahas pada video-video yang lalu. Baiklah, kita mulai pembahasan ini dan akan sedikit mengulang apa yang telah dibahas pada video yang lalu. Perhatikan pada motherboard ini. Bagaimana data itu dikirimkan dari satu komponen ke komponen lainnya. Misalnya dari chipset menuju ke memori utama, atau kemudian dari memori utama menuju ke chipset, kemudian dikirim ke prosesor untuk diolah. Kemudian hasilnya akan dikirim ke chipset dan simpan di memori utama. Begitu seterusnya. Data ini dikirimkan dari satu komponen ke komponen lainnya melalui jalur-jalur. Jalur-jalur ini yang dikenal dengan nama bus. Dari chipset menuju memori utama ini ada jalurnya. Jalurnya itu nanti yang dikenal dengan nama bus. Bus memori tentunya. Ya kalau di sini. Nah kalau dari chipset menuju prosesor itu juga ada jalur-jalur. Jalur ini juga dikenal dengan nama bus. Nah jalur-jalur bus ini tidak hanya terdiri dari satu kabel. Pada video yang lalu sudah dijelaskan bahwa bus ini, jalur-jalur ini terdiri dari kumpulan saluran-saluran kabel yang jumlahnya hingga puluhan bahkan sampai ratusan, lebih dari 100. Nah sekarang akan saya ambil contoh, misalkan saja saya ambil 8 saluran, 8 kabel. Saya gambarkan seperti pada papan tulis ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimanakah karakter atau data tadi dikirimkan dari komponen satu ke komponen lainnya. Perlu Anda ketahui, karakter itu antara lain huruf, angka, tanda baca, tanda operasi matematik, simbol-simbol itu disebut dengan nama karakter. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimanakah karakter itu dikirim dari satu komponen ke komponen lain. Saya ambil 8 kabel yang ada pada bus tadi dan saya gambarkan semacam ini. Perhatikan di sini. Setiap kabel ini akan saya aliri listrik DC. Ada 2 macam listrik yang nanti akan saya alirkan pada kabel tersebut, yaitu listrik yang pada kisaran 0, sampai 0,8 volt. Ingat, ini harus DC. Apabila saya alirkan tegangan listrik sebesar itu, saya berikan simbol 0. Dan ini saya sebut dengan nama tegangan lemah. Kemudian macam listrik yang kedua adalah bertegangan antara 2,5 sampai 5,5 volt. Apabila saya alirkan listrik pada kisaran ini, saya berikan simbol angka 1. Dan saya sebut sebagai tegangan kuat. Nah, misalkan pada kabel yang pertama, saya alirkan listrik setengah volt. Setengah volt itu pada kisaran ini 0 sampai 0,8 volt ini. Simbolnya 0. Di sini saya simbolkan angka 0. Artinya listrik yang saya alirkan pada kisaran 0 sampai 0,8. Kemudian pada kabel yang kedua, saya alirkan listrik misalnya 5 volt. 5 volt pada kisaran ini, yaitu simbolnya angka 1. Maka di sini saya berikan angka 1. Kemudian kabel di bawahnya, saya berikan listrik misalnya 0,6 volt. 0,6 volt itu pada kisaran ini. Maka dia simbolnya adalah 0. Nah ini. Kemudian di bawahnya lagi, saya berikan setengah volt. Simbolnya adalah 0. Jadi di sini Anda tahu tentang simbol ini. Kalau saya berikan 0, berarti listrik mengalir pada kisaran 0 sampai 0,8. Jika simbolnya 1, maka listrik yang mengalir ini pada kisaran 2,5 sampai 5,5 volt.
Jadi di sini kalau saya tuliskan semacam ini, tentu Anda akan tahu maksudnya. Nah, seperti ini. Listrik ini saya berikan secara bersamaan. Sehingga nanti listrik itu akan berjalan bersamaan. Ya, ke arah ke kanan sana. Apabila kabel ini saya hubungkan ke prosesor misalnya atau CPU, kemudian saya hubungkan ke monitor, maka di monitor akan tampil huruf A besar semacam ini. Jadi kode listrik yang semacam ini nih menyimpulkan karakter A, menyimpulkan huruf A. Apabila kombinasinya ini saya ubah menjadi misalnya kayak begini. Ini saya ubah menjadi tegangan kuat, yaitu pada kisaran 2,5 sampai 5,5. Sehingga di sini simbolnya 1. Kemudian yang ini juga saya ubah. Sama seperti itu, yaitu tegangan kuat, simbolnya 1. Dan kemudian yang di bawahnya ini sama, saya ubah, tegangan kuat. Listrik ini tetap saya berikan secara bersamaan. Dan saya hubungkan ke monitor, ternyata muncullah huruf K kecil. Kemudian saya ubah lagi kombinasi tegangan ini. Misalkan sekarang saya ubah menjadi 011, nah kayak begini ya. Sebentar ini. Nah, supaya jelas. Nah, saya ubah menjadi seperti ini. Tentu Anda paham ya maksud dari ini. 0111, 0101. Muncul di sini huruf U kecil. Begitu seterusnya. Jadi di sini kombinasi dari 8 tegangan listrik ini akan memunculkan satu karakter. Nanti setiap karakter, setiap huruf, angka, dan sebagainya, notasi-notasi itu memiliki simbol sendiri. Seperti nanti huruf B, bagaimana simbolnya? Beda lagi nanti adonannya ini, kombinasinya. Huruf C juga akan berbeda. Bahkan A kecil dengan A besar itu nanti beda simbolnya. Seperti itu. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Untuk membuat satu karakter, mengirimkan satu karakter saja, itu dibutuhkan 8 kabel, di mana harus dialiri listrik yang berbeda-beda. Jadi satu karakter itu sama saja dengan 8 kabel, gitu ya, 8 simbol ini. Mari kita lihat angka ini. Angka ini yang ada hanyalah 0 dan 1. Ini. Tidak ada angka yang lain. Angka yang hanya ada 2 biji, itu disebut dengan istilah biner. Bilangan biner. Bilangan biner itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 simbol. Dalam kaitan ini ada 0 dan 1. Ini disebut bilangan biner, 0 dan 1. Di mana bilangan biner ini berasal dari bahasa Inggris yang dikenal dengan nama binary digit. Ini binary digit. Dan binary digit ini disingkat dengan bit. Nah, kalau kita lihat di sini, 0 dan 1 itu bilangan biner. Mari kita lihat di sini. Ini ada 8 bilangan biner. Sedangkan bilangan biner ini disebut dengan nama bit. Tadi yang merupakan kependekan dari binary digit. Jadi 0 ini adalah bit, ini adalah bit. Artinya ini adalah bilangan biner, ini adalah bilangan biner. Nah, di sini ada berapa bilangan biner? 8. Kalau begitu ada berapa bit? 8 bit. Ada 8 bilangan biner. Karena bit itu kan bilangan biner. Nah, coba di sini. Untuk mengirimkan satu karakter saja, satu karakter, dibutuhkan berapa bilangan biner? 8 ini. Artinya, satu karakter itu sama dengan 8 bit. Oke, di sini saya tuliskan ya. Ini ya, di sebelah sana ya. Saya tuliskan, Anda bisa lihat di sini. Bahwa satu karakter sama dengan 8 bit. Maknanya di sini, untuk membentuk satu karakter dibutuhkan 8 bilangan biner atau 8 kombinasi. Ya, kombinasi 8 tegangan listrik yang berbeda, yaitu lemah dan kuat. Nah,
pada sesi yang lalu sudah dijelaskan bahwa bait itu beda dengan bit ya, itu bait nih, ini Anda bisa lihat ini bait. Bait itu adalah satuan yang menyatakan banyaknya data, di mana satu bait itu satu karakter. Jadi satu bait itu satu karakter. Contohnya, saya punya data 5 bait. Nah, bait ini satuan ya. Artinya saya punya data sebanyak 5 karakter. Kalau saya mengatakan data saya 1000 bait, berarti data saya itu ada 1000 karakter. Jadi satu bait itu adalah satuan untuk satu karakter. Nah, mari kita lihat di sini. Satu bait sama dengan satu karakter, atau satu karakter itu sama dengan satu bait. Sedangkan di sini satu karakter adalah 8 bit. Sedangkan satu karakter itu sama dengan satu bait. Nih ya, satu karakter satu bait. Ini satu karakter satu bait. Nah, satu karakter sama dengan 8 bit. Berarti satu bait itu sama dengan 8 bit. Nih. Satu bait sama dengan 8 bit. Nah, ini asal mulanya rumus itu. Kenapa satu bait itu sama dengan 8 bit? Ini penjelasannya. Kalau bit tadi itu kependekan dari binary digit, byte kependekan dari binary term. Kali ini Anda tahu. Jadi kalau ditanya, bit itu sebenarnya apa? Wujud fisiknya apa? Kalau Anda ditanya begitu, jawab saja. Bit adalah kependekan dari binary digit yang bermakna bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan 1. Di mana bilangan ini menyimbolkan tegangan. 0 menyimbolkan tegangan lemah, yaitu pada kisaran 0 hingga 0,8 volt, sedangkan 1 menyimbolkan tegangan kuat, yaitu pada kisaran 2,5 volt hingga 5,5 volt. Jadi, wujud fisik dari bit itu adalah tegangan listrik. Ini dalam kaitan ini ya, dalam bahasan mengenai bas ini. Jelas di sini. Sekarang Anda tahu dah. Kalau dikatakan satu bit itu berapa? Satu bit ini ya 1 0 inilah. Nah, 0 ini aja atau yang satu saja, itu satu bit. Makanya dia disebut satuan terkecil. Kalau bait kan enggak. Karena satu bait itu sama dengan 8 bit. Kalau satu bit, ya sudah, satu tegangan listrik tadi disebut satu bit. Makanya dia disebut satuan terkecil. Memangnya ada yang lebih kecil dari bit? Tentu enggak ada. Misalnya setengah bit, enggak ada setengah bit itu. Yang ada ya satu bit. Makanya dia disebut satuan terkecil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Itulah sekilas bahasan mengenai apa itu bit dan bagaimana asal mula munculnya rumus satu bait sama dengan 8 bit. Semoga Anda memahami penjelasan yang singkat ini. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.